Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang lebih melimpah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pendekatan komunikasi organisasi. Pada waktu sebelumnya kita telah mempelajari berkaitan dengan komunikasi organisasi secara definisi dan istilahnya. Pada kesempatan ini kita akan lebih mempelajari, lebih mendalami mengenai pendekatan komunikasi organisasi. Ketika kita berbicara mengenai komunikasi organisasi, maka akan banyak hal yang perlu kita lihat. Untuk melihat komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi dapat digunakan 3 pendekatan. Pertama adalah pendekatan makro, kemudian pendekatan mikro, dan kemudian yang ketiga adalah pendekatan secara individual. Nah, apa sebenarnya yang perlu kita lihat dalam sisi pendekatan makro secara luas ya. Jadi pertama adalah bahwa dalam komunikasi organisasi kita melihat dalam proses komunikasi organisasi diantaranya adalah memproses informasi dan lingkungan. Informasi yang seperti apa ya? Kita melihat bahwa dalam organisasi itu adalah sekumpulan orang yang di dalamnya terdapat struktur yang kemudian memiliki tujuan yang bersama. Tentu memproses informasi ini berbeda halnya dengan ketika kita memproses informasi dengan temannya. Karena di dalamnya ada struktur, ya, ada struktur. Dan kita juga harus menjaga sebuah lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik, begitu ya. Jangan ada di dalamnya terdapat individu-individu yang dapat membebani perusahaan. Maka harus tercipta sebuah lingkungan yang baik ya. Maka disitu memproses informasi dan lingkungan. Kemudian mengadakan identifikasi ya. Jadi dalam proses komunikasi organisasi kita harus melihat bagian-bagian mana saja yang bisa menghambat perusahaan, ya, bisa menghambat sebuah organisasi, bisa menghambat komunikasi di dalam organisasi. Kita harus melihat pendekatan di sini adalah mengadakan identifikasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan integrasi dengan organisasi lainnya. Tentu setiap organisasi dipengaruhi oleh aktivitas organisasi lain dalam lingkungannya. Misalkan kita berada dalam organisasi partai atau organisasi masyarakat keagamaan ya. Tentu kita akan terlibat dengan organisasi-organisasi yang lain yang itu dapat memberikan pengaruh yang baik ya, untuk kemajuan perusahaan atau simbiosis mutualisme. Pasti setiap organisasi memiliki kerjasama satu sama lain. Dan juga yang keempat adalah menentukan tujuan organisasi. Nah, ini perlu, maka setiap organisasi pasti ada visi, misi, dan tujuan. Itu harus ditetapkan untuk mengarahkan kemana kapal organisasi ini akan berlabuh dan mencapai tujuannya. Kemudian dalam pendekatan mikro, komunikasi untuk pemberian orientasi dan latihan. Pemberian orientasi dan latihan. Orientasi dalam hal ini adalah bagaimana pembiasaan para orang-orang yang individu-individu yang ada dalam organisasi untuk menyelaraskan sesuai dengan visi misi tadi. Ya. Kemudian dilatih untuk memberikan kekompakan dan sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi untuk melibatkan anggota kelompok dalam tugas kelompok. Jadi harus ada kerjasama satu sama lain. Jangan sampai tugas-tugas yang berat ya dikerjakan oleh satu individu sehingga individu lain merasa tidak ada kerjaan ya, kemudian dia ongkang-ongkang dan sebagainya. Akhirnya di situ akan timbul friksi-friksi yang dapat menghambat organisasi. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi untuk menjaga iklim organisasi. Iklim organisasi perlu dijaga, iklim organisasi yang baik perlu dipertahankan ya. Bagaimana membentuk individu-individu menyelaraskan, diberikan orientasi akan terbentuk iklim organisasi yang baik dan berorientasi pada hasil yang baik dan bisa mencapai tujuan yang baik pula.
Nah, keempat komunikasi dalam supervisi dan pengarahan pekerjaan. Ya, komunikasi ya, kita sebagai manajer ya, kita sebagai owner, kita sebagai pimpinan, misalkan ya, atau dalam struktural kita memberikan arahan pekerjaan kepada eh, tim kita ya atau bawahan kita agar apa? Sesuai dengan tujuannya. Jadi tidak hanya memberikan pengarahan tapi juga mengawal pekerjaan itu agar bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Yang kelima adalah komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan kerja dalam organisasi. Bagaimana kepuasan kerja ya, dalam organisasi itu harus diciptakan agar individu-individu di dalamnya ini bisa memiliki uh, rasa kenyamanan dan juga tentu keikhlasan dalam bekerja. Sehingga melalui komunikasi organisasi ini bisa kita melihat bagaimana uh, kepuasan kerja individu-individu yang ada di dalamnya. Ya, itu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Selanjutnya adalah pendekatan individual ya. Yang pertama adalah berbicara pada kelompok kerja. Ya, pendekatan individual. Kita berbicara pada kelompok kerja. Kita melakukan pendekatan secara personal, bukan berarti uh, personal uh, berkaitan dengan masalah-masalah pribadi internal, tidak ya. Ada batasan-batasan. Ya, misalkan ya pendekatan apa namanya? Bagaimana kita mengetahui ya kondisi hari ini, kondisinya mereka saat ini seperti apa ya. Sedangkan menanyakan kabar itu menurut menurut apa namanya dalam porsi dalam istilah kepemimpinan ya ada kepemimpinan yang apa namanya diharuskan ya ada pilihan kepemimpinan untuk bisa mendekati para individu-individu dan mengetahui eh, apa namanya bagaimana kabar setidaknya minimal bagaimana kabarnya ya kemudian eh, memberikan ungkapan apresiasi bahkan juga memberikan ungkapan apa namanya simpati ketika kelompok kerja itu mengalami musibah dan sebagainya. Nah, kemudian pendekatan individual yang lain adalah menghadiri dan berinteraksi dalam rapat-rapat. Ini penting kita harus selalu disiplin dalam memberikan tenaga dan pikiran kita untuk organisasi. Dan kemudian menulis dan mengonsep surat, ya ini berkaitan dengan administrasi. Kemudian yang empat, berdebat untuk suatu usulan. Nah ini berkaitan dengan pendekat dari sisi individual, ya kita harus apa namanya bisa memberikan argumentasi terhadap keputusan organisasi yang menurut kita bisa jadi itu salah. Ya. Yang selanjutnya adalah pandangan alternatif. Ya. Tadi adalah pendekatan dari sisi makro, dan pendekatan dari sisi mikro, dan pendekatan dari sisi individual. Bagaimana kita bagian dari organisasi harus berperilaku, dan seterusnya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pandangan alternatif ya. Jadi pandangan alternatif di sini apa perhatian utama yang yaitu adalah konsep realitas sosial ya. Jadi bagaimana realitas sosial yang terjadi dalam organisasi itu apa namanya diyakini juga memiliki perbedaan perilaku dengan cara berbeda terhadap sebuah objek sosial dan juga perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran orang mengenai objek tersebut. Jadi setiap orang memiliki pemikiran-pemikiran mengenai kehidupan sosialnya dan juga bagaimana interpretasi pemikiran orang mengenai objek tersebut. Dari sisi pandangan ontologis ya, realitas realitas itu seperti apa sih? Tentu realitas adalah apa namanya sebagai informasi ya konseptual. Jadi dalam kehidupan sosial ini yang kita temui, yang kita rasakan dengan indera mata kita ya, pandangan kita, telinga kita, kemudian kita pikirkan, yang kita temui realitas, informasi kontekstual. Kita berjalan ke pasar, maka akan menemui realitas seperti apa? Oh, ada pedagang yang bermacam-macam, ada pembeli juga yang bermacam-macam dan seterusnya. Apa yang kita temui, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan bisa dijadikan sebagai sebuah realitas. Nah,
Yang pertama adalah realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia. Ya. Jadi realitas ini ada sebagai proyeksi imajinasi manusia. Apa yang kita pikirkan, barangkali itu apa yang akan kita lakukan, dan itu akan bisa terjadi. Jadi realitas adalah proyeksi dari kesadaran individu. Ya. Proyeksi dari kesadaran individu. Oh, aku mau, makanya ada visi dan misi dan tujuan tadi ya. Itu kan proyeksi imajinasi manusia. Aku memiliki visi organisasiku akan menjadi besar. Setiap tahunnya akan memberikan keuntungan yang sekian-sekian. Itu proyeksi semua. Realitas bisa dipandang sebagai kesadaran individu, proyeksi, imajinasi manusia. Jadi ia merupakan sebuah tindakan imajinasi kreatif dan kondisi introspektif yang meragukan. Ya, artinya apa namanya? Jadi dalam pemikiran kita ya juga apa yang ingin kita lakukan ya. Nah, itu bisa memproyeksikan imajinasi kita ke. Kemudian realitas sebagai konstruksi ya sosial. Tentu ketika kita melihat bahwa dunia sosial adalah sebuah proses yang kesinambungan, ya, tercipta ulang dalam setiap pertemuan kehidupan sehari-hari dan membentuk sebuah wilayah definisi yang berstruktur sosial. Dalam kehidupan sosial ya dinamis, kesinambungan, maka kita harus bisa membangun sebuah tadi dalam pendekatan mikro tadi ada iklim organisasi, konstruksi sosial. Kita harus bentuk dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah wacana simbolik ya, realitas sebagai wacana simbolik. Nah, dunia sosial adalah suatu pola hubungan dan makna simbolik yang dipandang atau ditopang lewat sebuah proses tindakan dan interaksi manusia. Jadi dalam organisasi tadi kita tidak bisa terlepas dari yang namanya simbiosis mutualisme satu sama lain antara individu berkaitan. Ya, proses interaksi manusia, proses tindakan di sana melalui makna simbolik yang dipertukarkan. Ya, makna simbolik yang dibentuk ya, visi misi juga bisa diturunkan dalam sebuah usaha-usaha untuk mencapai makna simbolik itu. Selanjutnya asumsi mengenai sifat dari manusia. Ya. Ya, asumsi mengenai sifat manusia yang pertama adalah manusia sebagai makhluk transendental. Ya, ini adalah manusia menciptakan realitas. Uh, Manusia menciptakan realitas kemudian dipandang memiliki tujuan. Ya, maka organisasi itu apa namanya harus memiliki tujuan. Sama ya dengan definisi organisasi harus memiliki tujuan yang sama. Karena transendental di sini manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki tujuan. Kemudian manusia menciptakan realitas. Jadi manusia menciptakan realitas mereka dengan cara yang paling mendasar ya. Dalam usaha untuk membuat dunia mereka dapat dijalankan kepada mereka sendiri dan kepada orang lain. Jadi apa namanya tadi menciptakan sama seperti asumsi ontologis tadi ya, proyeksi imajinasi manusia itu menciptakan realitas. Kemudian yang ketiga adalah manusia sebagai aktor sosial yang menafsirkan lingkungan mereka dan mengarahkan tindakan mereka dengan cara yang bermakna bagi mereka. Jadi mengarahkan tindakan mereka dengan cara yang bermakna bagi mereka. Jadi yang memiliki makna yang mereka kerjakan ya. Kita sebagai aktor sosial perannya sebagai apa sih kita? Oh manajer. Perannya sebagai apa sih? Oh tim bagian produksi misalkan atau tim bagian promosi ya. Bagaimana kita harus berperan? Bagaimana apa namanya kita harus mengarahkan tindakan kita pada pada bagian itu. Kemudian yang keempat adalah manusia sebagai pemroses informasi. Dalam hal ini adalah manusia terlibat dalam sebuah proses berkesinambungan interaksi dari pertukaran dengan konteks yang mereka apa namanya terima, kemudian tafsirkan. Ya.
Jadi terlibat dalam proses kesinambungan interaksi, ya ini proses komunikasi ya, proses informasi. Mereka terlibat dalam proses interaksi setiap harinya dalam sebuah organisasi. Dari proses interaksi itu mereka akan menafsirkan, mereka akan melihat ya apa instruksi pekerjaannya, kemudian apa yang baik dan apa yang buruk dan seterusnya. Kemudian ada yang kelima adalah manusia sebagai agen yang adaptif. Bagaimana pertukaran yang berlaku di sini dasarnya adalah proses bersaing yang memungkinkan individu berusaha menafsirkan dan mengeksploitasi lingkungan untuk memuaskan kebutuhan utama dan caranya bertahan hidup. Bagaimana mereka ya, mungkin tadi ya, untuk menafsirkan dan mengeksploitasi lingkungan untuk memuaskan kebutuhan dan juga bertahan hidup. Sehingga bertahan hidup itu kan butuh proses-proses untuk menyelaraskan dengan situasi yang ada. Makanya dalam proses komunikasi organisasi dalam pendekatan Breakthrough tadi ada orientasi dan pengarahan ya. Maka agar apa terjadi proses yang adaptif bisa bertahan dalam organisasi tersebut. Kemudian karena manusia adalah sebagai mekanisme yang merespon. Manusia merupakan sebuah produk kekuatan eksternal dalam lingkungan yang melingkupi mereka. Jadi apa? Faktor eksternal orang-orang yang ada di sekitar kita akan menentukan juga pemikiran kita, akan menentukan juga nanti sikap kita terhadap sesuatu. Ya. Akan menentukan itu karena mekanisme yang merespon diciptakan untuk bisa memberikan tanggapan. Kita tidak diciptakan sebagai robot ya, diberikan pemahaman kemudian mereka berjalan sesuai pemahaman kita tidak, tapi kita merespon, kemudian kita menafsirkan, kemudian kita juga akan memiliki sikap yang sama barangkali dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Nah, juga pada apa namanya pendekatan objektif ya, ada unsur komunikasi organisasi, kemudian pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Nah, dari sisi sifat manusia ya, pendekatan objektif di sini adalah lingkungan sebagai suatu faktor penentu dalam menjelaskan perilaku manusia. Di manusia dilihat sebagai pemroses informasi tadi yang manusia mekanisme yang merespon tadi, yang beri respon terhadap informasi yang ditemukan dalam lingkungan. Nah, pendekatan subjektif, ya manusia punya peranan yang lebih aktif dan kreatif dengan menciptakan, memelihara, memutuskan realitas melalui penggunaan simbol. Kemudian dalam unsur komunikasi organisasi yang lain, tindakan dilihat dari tindakannya ya, tadi sifat kemudian tindakan. Tindakan ini bertujuan ya, intensional, goal oriented dan rasional. Ini secara objektif ya. Mereka bertindak berdasarkan tujuan. Dalam komunikasi organisasi itu mereka bertindak berdasarkan tujuan. Nah, dari sisi subjektivis ya, tindakan muncul dari proses sosial dalam interaksi. Ya, tadi tindakan mereka tidak selalu digantikan dengan kalau objektif ya, tindakan mereka akan orientasinya adalah tujuan. Tapi dari sisi subjektif bisa jadi mereka akan berperilaku sesuai dengan dari proses interaksi sosial antar manusia di dalamnya. Ada yang kemudian tidak setuju dengan tujuannya, kemudian ada yang memiliki pemikiran yang berbeda. Nah itu tadi ada proses sosial di sana, ada sisi subjektivis dari para individu di dalamnya, tindakan manusia di dalam. Ya. Nah, fokusnya adalah perilaku yang berkembang yang bergantung pada konstruksi sosial yang terjadi dalam proses interaksi. Kemudian yang ketiga adalah pandangan dunia atas definisi dan analisis. Jadi dari sisi objektivis, pendekatan ini organisasi sebagai suatu entitas besar dengan suatu struktur kendali yang terdiri dari prosedur dan kebijakan. Maka setiap perusahaan itu pasti memiliki kebijakannya masing-masing, memiliki prosedurnya masing-masing. Jadi karena sebuah entitas besar sehingga di dalam struktur yang harus dijelaskan satu sama lain. Nah, dari sisi subjektivis ya, organisasi sebagai perilaku, pengorganisasian dan pengetahuan mereka mengenai organisasi harus diperoleh dengan melihat perilaku tersebut.
Ya, kemudian keteramatan dan kontrol, manusia adalah produk kekuatan luar yang mengkondisikan mereka untuk merespon dengan cara yang dapat diramalkan dan tetap, ya. Ada ketaatan sistematik dalam perilaku manusia. Dari subjektivis keteraturan, ya, diciptakan oleh para peserta organisasi. Tidak menyangkal keteraturan, namun sekedar berpendapat bahwa tidak terdapat keteraturan hingga keteraturan ini dikonstruksi oleh anggota-anggota organisasi. Nah, mereka ada dari sisi tadi pendekatan individual. Mereka memberikan usulan dan seterusnya. Maka ketika terjadi ketidakteraturan, maka mereka akan memberikan respon, memberikan usulan dan seterusnya. Karena tadi manusia sebagai makhluk yang merespon atau mekanisme yang merespon. Nah, dalam peranan lingkungannya, lingkungan merupakan kekuatan pendorong di belakang perilaku organisasi. Di sisi pendekatan objektifis, ya. Jadi lingkungan merupakan kekuatan pendorong di belakang perilaku organisasi. Maka kita harus menciptakan iklim lingkungan yang baik. Karena iklim lingkungan akan menjadi pendorong belakang. Iklim lingkungan yang baik maka akan bisa mendorong perilaku organisasi juga yang baik. Nah, kalau dari sisi subjektivis, ya, perilaku organisasi yang penting adalah bagaimana para peserta organisasi menciptakan lingkungan dan bagaimana penciptaan tersebut mempengaruhi perilaku. Jadi menciptakan di sini, menciptakan lingkungan. Bagaimana penciptaan tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Jadi dilihat dari sisi individunya, mereka yang menciptakan lingkungan itu. Bukan dari sisi subjektif kita harus menciptakan, tapi dari sisi individunya, subjektivisnya kadang mereka akan ikut untuk menciptakan lingkungan yang baik. Ada juga yang justru lebih memilih untuk tidak mengikuti atau menciptakan lingkungan yang baik itu. Kemudian kesederhanaan dan kerumitan. Sebuah dunia nyata, kalau di sisi objektivis ini diasumsikan rumit dan berusaha mereduksinya menjadi bagian-bagian yang dibuat dapat dipahami melalui penelaahan hubungan kausal. Jadi ini ya dunia nyata diasumsikan rumit, ya, dan bisa mereduksinya menjadi bagian yang dibuat dapat. Nah, jadi dalam organisasi pekerjaan nasional, wah, ini untuk mencapai tujuan banyak faktor, pekerjaannya berat dan seterusnya. Ya, biasanya mereka akan mereduksi, memilah-milah, ya, bagaimana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Maka kan ada, ya, perusahaan kan memiliki goals tiap tahunnya. Goals-nya apa? Goals hari ini apa? Goals bulan ini apa? Goals bulan depan apa? Goals tahun ini apa? Goals tahun depan apa? Jadi mereduksinya akan menjadi bagian dapat dipahami. Karena setiap apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan hari esok. Nah, kemudian pendekatan subjektivis, organisasi dibuat dapat dipahami dengan menemukan, ya, bagaimana kehidupan organisasi diciptakan oleh para anggotanya. Jadi kesederhanaan dan kerumitan ini dari sisi subjektivis, ya, tergantung dari pelaku organisasinya, anggotanya, mau menciptakan bagaimana. Apakah di situ diciptakan iklim yang rumit atau iklim yang sederhana. Orientasi pekerjaan yang rumit, yang harus besar gitu, ya, dan seterusnya gitu, ya, maka akan membebani. Justru target-target yang terlalu besar itu akan melemahkan individu di dalamnya, kemudian tidak menjadi semangat untuk bekerja. Ya, maka harus ada target yang realistis setiap harinya yang dapat dikerjakan individu-individu di dalamnya sehingga tidak terlalu membebani mereka, sehingga bekerjanya dengan tenang, nyaman, ikhlas, ya, maka akan tercipta iklim organisasi yang baik. Maka proses komunikasi di dalamnya sangat perlu untuk menciptakan berbagai hal tadi, ya. Komunikasi organisasi dilihat dari sisi makro, mikro, kemudian berkaitan individual, dan juga ada asumsi berkaitan dengan beberapa asumsi komunikasi organisasi tadi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada semuanya, teman-teman semuanya,
untuk belajar bagaimana melihat pendekatan komunikasi organisasi. Baik, saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.